Menurut saya, keimanan, perdamaian, dan keharmonisan beragama mestinya saling beriringan atau berbanding lurus. Semakin keimanan kita naik, ya artinya juga berarti kita mengalami ketaatan kepada Tuhan yang baik dan kehidupan yang lebih bermoral karena kita mentaati kebenaran. Maka dengan demikian kita juga harusnya makin menguatkan perdamaian. Jadi tidak bisa kita iman makin kuat, tapi tidak ada kepedulian dengan sesama. Karena kalau iman kita makin kuat, berarti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka dengan demikian, jikalau kita berbicara kepada sesama kita ataupun berelasi dengan sesama kita, mestinya kita perlu saling memberikan kontribusi positif. Dan kemudian yang lainnya adalah perdamaian. Kalau kita beriman, kita bukan hanya di dalam arti kata punya hubungan yang damai dengan Allah, karena Allah di dalam Yesus Kristus itu telah menebus kita, menebus dosa kita. Jadi hutang dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Berarti kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Artinya adalah kalau kita makin beriman, ya maka kita harus hidup dengan adil, hidup dengan benar, hidup memuliakan Tuhan, hidup mengasihi sama, berarti kita juga menguatkan perdamaian. Jadi harusnya orang-orang yang beriman itu bukan hanya ke atas, dalam arti kata ke sang penciptanya dia baik, tetapi juga hubungan horizontalnya dia juga baik. Karena itulah kalau kita ingin mengukur tentang kehidupan beragama seseorang, maka mestinya kita juga mengukur pengetahuan tentang agamanya, berarti pengetahuan tentang Tuhannya, dan ini harus direlasikan dengan hubungan dengan yang dipuja atau yang disembah. Karena dia mengasihi Tuhan yang disembah itu, maka dia mengasihi sesama. Nah, kalau dia mengasihi sesama, maka kehadiran orang-orang beriman ini, orang-orang beragama ini harusnya menguatkan perdamaian. Memang kita membedakan antara iman dan agama. Karena orang-orang beragama ini kan harusnya beriman, tapi tidak selalu demikian. Karena ada orang yang berada dalam institusi agama, tetapi untuk kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kemuliaan Sang Pencipta atau kemuliaan Tuhan. Sehingga dia tidak mentaati Tuhan, dia tidak hidup untuk kemuliaan Tuhan dan tidak mengasihi samanya, tapi hidup dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh keinginannya, dan segala sesuatu yang berpusat kepada dirinya yang berkuasa. Maka dengan demikian dia tidak menghadirkan sebuah kedamaian. Nah, kalau orang beriman, berarti dia menghargai sesamanya, berarti kan dia juga bisa membangun keharmonisan beragama. Jadi bagaimanapun agama itu, ketika orang-orang yang beriman itu hadir, ya, mereka harusnya juga memiliki sebuah hidup yang benar. Artinya mesti menghargai keberbedaan, memiliki rasa hormat, tidak menyerang orang lain, tidak melukai orang lain, tapi semata-mata untuk kebaikan bersama. Itulah kehidupan orang yang beriman itu. Karena itu kadang-kadang kita juga bingung ketika institusi agama itu atau orang-orang yang beragama itu dalam institusi, dia begitu berusaha untuk menguatkan institusinya dan mematikan institusi agama yang lain. Tapi sekali lagi di sini kita akan melihat ada kepentingan lain ya di dalam kehidupan orang beragama, dalam institusi agama yang bukan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, tapi adalah untuk kepentingan individu. Nah, ini memang mesti diwaspadai ya. Terus sebabnya institusi agama itu bisa dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, dan tentunya yang tidak memuliakan agama. Maka menurut saya para debater, para apologet agama, ketika mereka mengatakan diri beriman, mereka jangan lupa bahwa ketika mereka punya rumusan-rumusan doktrin itu, memang begitu bukan hanya untuk diperdebatkan, tetapi lebih kepada untuk dihidupi. Maka ketika mereka menyaksikan kepercayaan mereka, keyakinan mereka, itu bukan untuk menyerang orang lain, untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dia cukup menjelaskan mengapa dia percaya.
dan kemudian bagaimana dia hidup sebagai orang yang memiliki kepercayaan itu. Bukan menyerang orang lain dan menganggap dia paling benar, karena kan tidak bisa ya, iman itu, dipakai untuk diseragamkan kepada orang lain, karena pengalaman iman berbeda-beda. Tapi kan seharusnya kalau orang yang beriman kepada Sang Pencipta itu, yang kita pahami adalah harusnya dia memang hidup dalam ketaatan kepada yang Sang Khalik itu. Berarti dia hidup bermoral, hidup beradab, dan dia hidup dalam perdamaian. Dan agama-agama yang berbeda juga dia hidup harmonis. Ini menurut saya sesuatu yang penting sekali. Dan kita berharap apologet agama itu tidak saling bertempur selalu, tapi berusaha untuk saling menghargai, menghormati, dan debat-debat panas sekalipun jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji, yang tidak memuliakan sesama begitu. Tapi lebih baik lagi ya menghentikan saja, lebih baik berkarya bersama, mencari jawab persoalan-persoalan bersama. Ada banyak persoalan di Indonesia ini yang kita bisa bahas bersama. Marilah kita rubah debat-debat agama itu dengan dialog-dialog untuk membahas masalah-masalah kehidupan, masalah bernegara, masalah berbangsa, bermasyarakat, untuk menghadirkan kesejahteraan bersama.